Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Bang Kulon Channel. Sobat Bang Kulon Channel, kita akan mengangkat atau mengurai satu tokoh atau ketokohan, dan beliau adalah Cakraningrat IV yang merupakan salah satu raja dari kerajaan Madura Barat. Di samping saya sudah ada Mas Agus. Jadi sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari cerita yang saya dapatkan bahwa Mas Agus ini salah satu penerus yang sampai hari ini dari Cakraningrat IV gitu ya, Mas Agus ya. Salah satu keturunan Salah satu yang ada di Sembilangan. Ya, Sembilangan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Cakraningrat IV atau CN4, nah, jadi saya ingin tahu dulu gimana silsilahnya sehingga Mas Agus juga menjadi salah satu keturunan, atau sampai sekarang menjadi keberapa ini kalau dihitung-hitung. Silakan Agus. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Susur galur ya istilahnya itu. Kalau susur galur dari Cakraningrat IV itu cukup jauh sebenarnya. Kalau Cakraningrat IV di atas, tapi memang Cakraningrat IV dengan Cakradiningrat V yang di Sembilangan. Cakraningrat V Yang di atau Sembilangan, yang disebut Panembahan Sedomukti. Kalau dari Cakraningrat IV itu dari jalur Padmi atau Permaisuri dan juga jalur Selir sama-sama ada masuk kami. Yang dari saya ceritain dari jalur Permaisuri ya. Istri jangan lama-lama loh ya. Iya. Cakraningrat IV ini punya banyak istri, Iya. tidak hanya satu, ada 6 ya, insyaallah. Itu permaisuri beliau bernama Raden Ayu Sepuh. Nama aslinya Raden Ayu Demis, putri dari Sri Suhunan PB1. PB1 Surakarta. Pakubono 1 ya, Surakarta. Kasunanan ya. Kasunanan Surakarta. Ya, sampai saat ini masih berdiri gagah Ya. keratonnya. Dari pernikahan Gusti Panembahan Cakraningrat IV dengan Raden Ayu Demis, itu menghasilkan salah satu putranya Panembahan Cakradiningrat V yang meneruskan tahta beliau. Dan Panembahan Cakradiningrat V ini menikah dengan Raden Ayu Siti Sundari. Raden Ayu Siti Sundari ini putri dari Prabu Amangkurat IV. Mataram. Surakarta. Iya, Pak Amangkurat IV. Mataram ya, masih Mataram. Mataram kuno. Enggak, Bukan. Mataram ini sudah Mataram Islam. Iya, sudah Solo Jogja itu. Iya, iya. Satu ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah masih Kertasuro namanya. Jadi putri Sri Sunan Amangkurat IV ini bernama Raden Ayu Siti Sundari, dinikahi oleh Panembahan Sedomukti, melahirkan salah satu putranya itu Kanjeng Sultan Cakra Adiningrat I, atau Raden Abdurrahman, atau yang Ayahandanya Sultan Abdul Qadirun ya. Iya. Iya. Jadi beliau lebih dikenal dengan sebutan Sultan Abduh. Ya. Ini yang dari jalur Padmi ya. Sultan Abduh menikah dengan Raden Ajeng Kadarmanik, keturunan dari Pangeran Blega. Itu menghasilkan salah satu putranya, yaitu Panembahan Mangku Adiningrat. Jadi raja tahun 1804 sampai 18 di Pamekasan itu 1850-an kalau nggak salah itu. Ya. Itu beliau menghasilkan salah satu putranya bernama Panembahan Mangku Adiningrat. Panembahan Mangku Adiningrat menikah dengan Raden Ayu Siti Fatimah, putri dari Raden Aryo Adikusumo Demangan. Ini Raden Aryo Adikusumo ini merupakan cucu dari Panembahan Sedomukti juga. Itu menghasilkan salah satunya Raden Aryo Adikusumo.
yang di Sembilangan yang disebut dengan Gusti Arjalas. Dari Gusti Arjalas ini menghasilkan ke bawah menurunkan bawahnya Raden Panji Muhammad Rais, atau lebih dikenal dengan Tepanci Rais. Tepanci Rais yang di Sembilangan. Itu yang Tepanci Rais yang dari jalur Patmi. Kalau yang dari jalur jalur Selir, itu Cakraningrat IV menikah dengan Nyai Mani. Nyai Mani ini asal dari Ketapang, menghasilkan salah satunya putra beliau bernama Raden Tumenggung Wiroadiningrat. Raden Tumenggung Wiroadiningrat menikah dengan Siti Juriah. Jadi kalau dihitung saya generasi keberapa Panembahan Cakraningrat IV atau Raden Jurid, Panembahan Cedomukti, Sultan Abdul Qadir, Panembahan Yusuf, Raden Abdul Jumali, Raden Aryo Haji Ismail Suryokusumo, Raden Aryo Haji Muhammad Saleh Suryoinoto, saya. Jadi kalau diurut dari urutan ini, saya berasal dari urutan ke generasi ke-9. Jangan lupa, di antara yang lain, bukan satu-satunya. Jadi generasi ke-9 dari Raden Jurid itu saya di antara yang lain. Karena seperti saya katakan tadi, bahwa Raden Jurid itu mempunyai putra-putri 10 orang. Jadi sangat tidak mungkin kalau orang mengatakan turunan seorang raja itu dikatakan satu-satu. Dari jalur Patmi, Raden Panji Muhammad Rais menikah dengan Raden Mas Murtisari ini. Oh, digadukkan lagi. Gaduk lagi, ya. Gaduk lagi. Itu menghasilkan Raden Panji Basunastomo, Raden Panji Supiatun Putro Rejo, dan seluruh keluarga yang ada di sana yang masih hidup sekarang ini. Iya. Ruwet juga ya. Saya emang nggak tahu silsilah sih. Iya. Yang penting kalau dalam tata silsilah itu si A menikah dengan si B menghasilkan. Kita ini ya, singkat cerita Cakraningrat IV dinobatkan menjadi raja. Iya. Ya. Kalau nggak salah pemerintahan beliau itu tahun 1718 sampai 1747. Nah, ada cerita apa sebelum Cakraningrat IV itu diangkat menjadi raja? Ada peristiwa apa sehingga dia harus menggantikan Cakraningrat III? Kakaknya. Gitu. Oke. Perhelatan politik masa itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Waktu itu Cakraningrat III ada sebuah permasalahan keluarga dengan menantu beliau Adikoro di Pamekasan. Ya. Putri dari Cakraningrat III ini adalah istri dari Adikoro Pamekasan. Raja Adikoro Pamekasan. itu juga bangsawan juga ya? Raja Pamekasan. Ya. Oh. Beliau pulang, istrinya itu istri Adikoro I itu pulang ke Bangkalan. Kemudian disusulah. Waktu itu keratonnya di mana? Masih di Tunjung Sekar Kedaton. Oh, Tunjung Sekar Kedaton. Ya. Di Burneh ya? Burneh ya. Kecamatan Burneh, Bangkalan. Jadi keraton itu ada 5. Jadi waktu itu masih di Tunjung Sekar Kedaton. Berarti itu keraton yang ketiga? Keraton ketiga. Oke. Nah, keraton pertama kan di Arosbaya. Itu rusak karena penyerangan Mataram tahun 1624. Kemudian Cakraningrat I diangkat menjadi raja oleh Sultan Agung dengan sinangkala Naga Kapanah Titis Imidi berkeraton di Madegen. Karena keraton Arosbaya sudah rusak kan. Jadi keraton di Madegen. Sebenarnya Madegen itu sebelum Arosbaya ada sudah ada Madegen. Cuman saat kerajaan itu berdiri, keraton Arosbaya yang menjadi tolak ukur utama. Dan berkeraton di sana, kemudian dipindah oleh Cakraningrat II ke Tunjung Sekar Kedaton. Karena sudah ini masa Trunojoyo. Trunojoyo. Kan Cakraningrat II sempat diasingkan ke Kediri ya waktu itu, masa Trunojoyo, sehingga dipindahlah keraton ke Tunjung Sekar Kedaton sampai Cakraningrat
3. Ya. Nah, karena terjadi perselisihan seperti itu, akhirnya Adhikara 1 mengirim pasukan ke Bangkalan. Dikirimlah Cakraningrat 4 waktu itu adiknya Cakraningrat 3 untuk menghadapi ini. Gitu loh. Nah, setelah dikirim, entah ada terjadi suatu apa, kita kurang tahu waktu itu, sehingga justru Cakraningrat 4 berbalik mendukung Adhikara 1. Di situ. Iya. Nah, melihat hal gelagat seperti Itu belum ketahuan kenapa alasannya kok. belum Berbalik arah, Belum. berbalik dukungan gitu belum. ya. Karena memang saat ini ya, saat Putri Cakraningrat 3 atau istri permaisuri dari Adhikara 1 ini pulang, sebenarnya kalau orang sudah menikah itu kan sudah diberikan haknya ya, enggak kepada suami itu. Nah, kemudian dijemput oleh Adhikara 1, orang tua daripada si permaisuri ini Cakraningrat 3 dalam kan tidak memperkenankan Kembali anaknya untuk kembali. ikut ke Pamekasan gitu loh. Nah, sebenarnya kan itu sudah hak suami ya, gitu loh. Terus Itu pulang ke Bangkalan. Bangkalan itu apa karena faktor Tunjung Sekar. KDRT atau gimana? Oh, mungkin ada sedikit perselisihan Nah, keluarga ya iya, di iya, situ ya. Lanjut. Terus terkait hal itu juga, sehingga Cakraningrat 4 berbalik arah mendukung. Nah, melihat gelagat yang sedemikian, Cakraningrat 3 menyingkir, tidak ingin terjadi pertumpahan darah perang saudara. Iya, Tidak iya. ingin terjadi perang saudara. Akhirnya Cakraningrat 3 membawa seluruh keluarganya, istri sama putra-putrinya menyingkir, naik kapal Osgis di pelabuhan Sembilangan itu, pelabuhan Ujung Piring. Di Ujung Piring itu ada pelabuhan dulu. Memboyong semua kerabat keraton itu. Iya, ini semua keluarganya. Iya. Maksudnya mau naik kapal itu kemana tujuannya? Ke Osgis untuk menyelamatkan diri dari ini. Gempuran. Ya, di Koro ini. Cuman untuk pertolongan pertama katakan. Iya. Bukan mau kemana tujuannya Dan kemana. beliau sedang meminta bantuan ke Bali, ke Dewa Ketut waktu itu. Nah, itu habis itu di atas kapal terjadilah cross culture atau culture shock, di mana kalau adat Barat itu untuk menghormati daripada raja itu kan setelah dicium tangannya kan dikecup ke atas ke leher gitu ya. Nah, istri Cakraningrat 3 digitu kan menjerit. Ini berbuat kurang ajar sekali di situ karena belum adaptasi kan. Iya. Kalau di Barat tuh budayanya begini. Kalau sekarang aja udah tahu budaya Barat tuh begini loh. Cipika-cipiki udah hal biasa di sana. Di sana. Di sini Dan masih ketimuran, malu-malu gitu. Dan ketimuran kan Iya, itu iya. tidak seperti itu gitu. Haram itu ya. Nah, Ya, lanjut. nah, terus setelah itu terjadilah menjeritlah istrinya Cakraningrat 3. Kaget beneran Kaget. ya. Kok mau mencium saya kan? Mau mencium saya. Akhirnya Cakraningrat 3 berbalik terkejut. Terkejut balik, Mendengar jeritan langsung balik. Langsung tanpa berkata apapun dihunus kerisnya, langsung tusukkan ke kapten kapten kapal. Kapten kapal. Kalau di Madura itu terkenalnya dengan sebutan Kapten Kertas. Kapten kertas. Ya. Maksudnya kertas. Kurang apa? tahu saya. Oh, Tapi gitu. panggilnya Kapten Kertas. Iya. Dominicius Sophanes ya. Itu orang Perancis yang kerja Iya, di iya. Belanda. Dan dulu. Melihat kaptennya meninggal terkapar, anak buahnya ngamuk. Saat itu kan Cakraningrat 3 tidak mempan ditembak ya. Gitu. Iya, itu. Sehingga ngamuk, habislah prajurit-prajurit Belanda yang di kapal itu. Tinggal bagian apanya gitu. Tinggal beberapa kecil-kecil ya, istilahnya pekerja-pekerja kecil, ABK kecil gitu. Melihat sisa seperti itu, cuman kan banyak. Cakraningrat 3 kelelahan waktu itu. Karena menghadapi orang banyak. Banyak kelelahan. Meskipun orang sakti juga lelah juga. Iya, Kan manusia. dia nggak mempan ditembak. Iya. Akhirnya dipukul dari belakang pakai benda tumpul.
Apa punggungnya atau kepala? Kepala. Kepala. Iya, Naik seperti itu, akibat kelelahan akhirnya dia jatuh. Itu kan. Jatuh. Setelah itu kepalanya dipenggal, Oh, meninggal kan? Iya. Kepalanya dipenggal, jasadnya dibuang ke laut. Makanya Cakraningrat III tidak ada makamnya. Hmm. Kepalanya dibawa ke Surabaya, dilaporkan, Di Surabaya. terus tubuhnya dibuang ke laut. Ke laut. Ya. Nah, terus nasib kepalanya tuh setelah dilaporkan di Surabaya gimana? Belum ada ini, Belum ada catatan sejarah ya, yang tertulis ya. Iya, seperti Oh, itu. Mungkin betul. Belanda, catatan Iya, Belanda iya. ini yang lebih karena ini sudah dikuasai Belanda kan Iya. di sana. Terus keluarga Cakraningrat III habis semua. Tahta kosong. Meninggal. Tahta secara selanjutnya itu adik Cakraningrat IV, Cakraningrat III melanjutkan tahta. Tahun 1718 beliau secara resmi menggantikan kakaknya Ya. di sini. Iya. Tahun 1720 beliau baru menggunakan gelar Cakraningrat IV. Oh. Jadi nggak langsung Iya, naik, iya. langsung saya bergelar Cakraningrat. Nah, kalau resmi sudah resmi. Oh, gitu. 17, 18 sudah resmi. Tapi gelar belum diberikan. Gelar belum dipakai, belum turun. Iya. Nah, Nah, jadi ketika- tahun 1720 beliau mendapatkan gelar dari Sunan, Kanjeng Sunan menggunakan Cakraningrat keempat. Sebelum menggunakan gelar itu, Sasrodiningrat. jadi apa? Bawaan-bawaan keraton juga memanggilnya Kanjeng Gusti apa Kanjeng apa gitu. Gusti Pangeran. Gusti Pangeran. Iya, Oh. karena Pangeran kan putra raja. Iya, Pak. iya, iya. Pangeran sama-sama putranya Cakraningrat. Itulah Naik tahta naik tahta 17-18. 1718. Saat itu di Surabaya terjadi peperangan yaitu Smita. Terus Tunjung Sekar Kedaton masih berdiri tegak. Setelah naik tahta 1718, Cakraningrat IV tidak lantas berada di Madura. Setelah naik tahta selesai, prosesi apa semua selesai ya, adat berangkat Surabaya mimpin perang. Jadi beliau itu banyak dunianya di dunia peperangan. Banyak di Cakraningrat IV atau Raden Jurit menjadi terkenal daripada pangeran yang lain sampai dengan saat ini karena ada beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa beliau adalah memang seorang raja yang ahli dalam strategi perang sehingga beliau bergelar Raden Jurit nama kecilnya itu maksudnya yang berkaitan dengan keprajuritan. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya, dan itu yang saya dapat sampaikan dan menurut sepengetahuan saya dari info-info para sepuh. Nah, terus proses pemindahan ke Sembilangan itu Cakraningrat III yang meninggal tadi kan minta bantuan pasukan Bali. ya. Nah, saat Cakraningrat IV ada di Surabaya, Setelah saat naik perang, setelah naik tahta itu ya. Nah, terus berperang. menghadapi perang di sana, datanglah pasukan Bali yang diminta bantuan Cakraningrat III tadi. Oh. Di bawah pimpinan Dewa Ketut. Iya, iya, iya. Hitungannya terlambat datangnya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Orangnya sudah meninggal. Iya, nggih. Maaf. Iya, iya, iya. Pasukan Bali itu begitu datang kan udah gak nemukan orang, gak nemukan siapa-siapa. Siapa yang mau Kosong, dituju? iya, kan kosong gitu lah. Saya di bawah komando siapa ini kan gitu ya katakan. Akhirnya mengamuk dan merusak Tunjung Sekar Kedaton. Oh, Gitu. iya, iya. Merasa dipermainkan. Gitu. Setelah itu terdengarlah oleh Cakraningrat IV. Akhirnya Cakraningrat IV mengutus adiknya ke Madura menghadapi itu membawa 1000 pasukan kurang lebih. Jadi menghadapi itu. Lucunya lagi, nah ada yang lucu nih. Adiknya yang dikirim nih, yang dikirim menghadapi Cakraningrat
menghadapi pasukan Bali nih, justru bersekutu dengan Bali. Tuh. Melihat hal itu, Cakra 4 menyelesaikan peperangan. Misinya dulu, misinya dulu selesai, langsung balik, bersegera balik ke Madura menghancurkan ini. Disitulah hancur, lari terbirit-birit pasukan Bali. Cakraningrat 4 akhirnya melihat Tunjung Sekar Kedaton kan udah rusak nih. Porak-poranda. Poranda. Dipindahlah ke membangun Sembilan. keraton baru di Sembilangan. Kaidah kalau keraton sudah rusak itu kan sudah nggak bisa ditempati, udah hilang Jadi wibawaannya. nggak ada istilah renovasi, nggak ada ya, pembongkaran nggak ada ya. Jadi sudah hilang kewibawaan keraton itu. Oh, wibawanya ya. Iya. Hilang. Udah adat seperti itu. Luntur katakan. Iya. Makin Jadi lama makin rusak, makin udah nggak ada. dipindah Iya. ke Sembilan. Keraton dari Kerajaan Madura Barat itu ada 5 situs, ada 5 tempat. Yang pertama adalah Keraton Arosbaya. Itu rajanya adalah Panembahan Lemah Dhuwur atau Raden Pratanu. Kemudian yang kedua Raden Koro atau Pangeran Tengah. Yang ketiga adalah Pangeran Emas. Itu abad 15, 1531 sampai 1624. Keraton kedua pindah ke daerah Sampang, dikatakan Keraton Madegen. Di sana bertahta Raden Prasena, putra dari Raden Koro Pangeran Tengah, dengan gelar Pangeran Cakraningrat I. Dari Keraton Madegen kemudian diganti oleh Raden Undaan atau Pangeran Cakraningrat II, yang kemudian hanya beberapa saat beliau bertahta di sana, berkenan beliau memindah Keraton Madegen ke Keraton Toncung di Kecamatan Burne. Jadi di Keraton Toncung Kecamatan Burne ini, dari beberapa keterangan para sejarawan, itu keraton terbesar sebetulnya. Di sana bertahta Raden Undaan Pangeran Cakraningrat II dengan 400 istri selirnya, dan kemudian beliau diganti oleh putra beliau yaitu Pangeran Cakraningrat III. Pangeran Cakraningrat III kemudian tidak lama bertahta di situ karena konflik keluarga. Akhirnya beliau digantikan oleh adiknya yaitu Raden Jurit atau Pangeran Cakraningrat IV. Dari Raden Jurit, Pangeran Cakraningrat IV ini berinisiatif memindah keraton ke daerah Sembilangan. Itu keraton keempat. Keraton keempat atau Keraton Sembilangan dirajai oleh Raden Jurit atau Pangeran Cakraningrat IV. Pangeran Cakraningrat IV setelah ditangkap oleh Belanda digantikan oleh putra sulungnya yaitu Panembahan Sedomti. Panembahan Sedomti. Jadi Panembahan Sedomti ini putra sulung Cakraningrat IV yang kemudian berinisiatif juga memindah keraton yang pada umumnya ada di perairan laut saat itu, memindah ke pedalaman yaitu ke Keraton Bangkalan. Keraton Bangkalan itu ada 2 versi. Pertama yang awal di daerah Wang Bawang, Jalan Letnan Mestu. Tapi entah beberapa saat kemudian dari Keraton Wang Bawang dipindah ke Keraton kelima yang jelas sekarang menjadi kantor Kodim 0829 Bangkalan. Perlu disampaikan bahwa keraton-keraton pada zaman itu tidak terbuat dari batu, tapi dari kayu. Ya kata orang Belanda kemudian punya alasan untuk merusak keraton karena dari kayu. Tapi jangan lupa bahwa kayu itu bukan kayu sembarangan, kayu yang berbau harum, cendono. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau bisa dibayangkan nih, Mas Agus, antara Keraton Sembilangan dengan Keraton Tunjung Sekar Kedaton itu ada perbedaan nggak signifikan atau apa? Dari segi luasnya, dari segi
ornamennya dari segi apa? Yang penting bangunannya lah secara keseluruhan. Kalau Tunjung Sekar Kedaton saya tidak begitu banyak paham ya, Hmm. tidak begitu banyak mengetahui tentang Iya, detail-detailnya iya, iya. seperti apa. Tapi kalau di Keraton Sembilangan, keraton itu terletak di antara dua sumber mata air. Di depan keraton tuh ada dua mata sumber mata air. Di depan keraton. Ya, depan keraton. Jarak kurang lebih sekitar 5 atau 10 meter lah dari keraton itu. Yang pertama itu memang Patirtan. Keraton ya, tempat. Karena itu ada kompleks, ada dom, depak katanya orang dulu ada depak. Namanya komplek kan banyak Ada bangunan. depak, banyak bangunan ini. Ini saya bicara keratonnya ya, titik keraton. Itu di antara dua sumber mata air. Di sini sumur, di sini Patirtan. Nah, di antara itu berdiri keraton. Jaraknya kurang lebih sekitar 5 sampai 10 meteran atau 15 meteran lah, kurang lebih. Enggak jauh. Enggak jauh. Dekat. Seperti biasa, seperti halnya di Mangkunegoro. Di Mangkunegoro itu kan depannya itu kan ada ini, ada Kolam. kolam. Oh. Semacam itulah. Mangkunegaran itu ya. Ya, Iya. seperti itu. Terus ya itu kurang lebih ada dua seperti itu. Itu berdiri kurang lebih sekitar 29 tahunan ya. Keraton Sembilangan. Istilahnya pembuatannya itu 29 tahun. Berdirinya. Berdiri. Ya, dari pembuatan Nah. sampai perpindahan itu sekitar 29 Oh. tahunan kurang lebih. Ya yang namanya keraton ya identik dengan ukiran. Itu udah jelas itu. Nah, seperti halnya apa namanya? Ukiran-ukiran seperti ini kan ukiran-ukiran ya istilahnya ya. Ukiran. Ya identik lah dengan itulah. Iya, Ukiran-ukiran namanya keraton lah istilahnya. Terus apa namanya? Atapnya itu yang tersampaikan kepada kami itu terbuat dari Atapnya. atapnya terbuat dari belingeh. Entah apa itu belingeh dan warna-warni. Oh. Indah. Mungkin kalau keris itu masuk akodiat ya. Keris kalau dia diginikan itu warnanya beda, pamornya beda, diginikan beda, itu masuk akodiat. Ya, semacam itulah kurang lebih. Jadi atapnya itu Bang, Menarik ya. cukup menarik. Dan ukiran identik dengan ukiran. Nggak ada yang namanya keraton polosan Iya, gitu, nggak iya, ada. pastilah. Belum lagi mungkin barang-barang pemberian dari luar apa-apa kan mesti ada di situ ya. Iya. Iya. Seperti itu. Nah, karena di Madura Barat ini ada 5 titik keraton. Mm-mm. Jadi sebenarnya masing-masing keraton itu terbuat dari apa? Kayu. Kayu atau batu atau Kayu. Semuanya kayu. Semua ya? kayu. Sampai di- Lima-limanya sampai di kayu. Bangkalan? Sampai di Bangkalan pun kayu. Hmm, Jadi memang keraton kayu. Jadi Iya, iya. Arosbaya sebagai keraton pertama berdiri iya. itu masa Panembahan Lemah Dhuwur, Belanda belum datang. Itu kayu. Kemudian di Madegan pun keraton kayu, Tunjung Sekar Kedaton keraton kayu, kemudian Sembilangan juga keraton kayu, Iya. dan di Bangkalan pun keraton kayu. Baik, sebagai kesimpulan dari keterangan-keterangan saya sebelumnya, bahwa untuk urusan kesilsilahan atau disebut trah, itu memang kita tidak bisa mengada-ada, melebih-lebihkan atau mengurang-urangi. Kembali saja kepada dasar daripada literatur silsilah. Di situ tidak bisa, karena di sebutan silsilah ada garis panengan, ada garis pangiwo, ada garis laki, dan ada garis perempuan. Nah, untuk urusan kesembilangan ini ada tokoh muda di sana, yaitu Raden Mas Agus Lahendra. Bisa dikonfirmasi di situ atas dasar literatur, bukan tutur atau dongeng. Jadi kalau silsilah itu tidak bisa dirubah-rubah.